Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Minggu, Pekan Biasa ketiga, tahun C, 23 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab Nehemia bab 8 ayat 3 sampai 5a, dilanjutkan ayat 6 sampai 7, dilanjutkan ayat 9 sampai 11. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai 30, dan bacaan Injil dari Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 21. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda kita merenungkan tema Injil, kabar baik adalah warta kebenaran. Karena itu, wartakanlah. Saudara dan saudariku, apa yang mau Injil Lukas katakan kepada kita tentang Yesus dan misinya, dan untuk apa dia datang untuk kita? Banyak orang yang skeptis, ragu, mempertanyakan keakuratan catatan Injil tentang Yesus. Karena itu tidak heran Lukas di awal Injilnya, penginjil ini dia memberitahu kita bahwa kisah yang dia tulis di Injil benar-benar dapat dipercaya karena sumbernya berasal langsung dari saksi mata, dari saksi langsung yang mengenal Yesus secara personal, secara pribadi. Para saksi ini, para saksi mata ini, mereka mendengar Yesus mengajar, mereka melihat mujizat yang Yesus buat, dan terlebih mereka menyaksikan kematian Yesus di kayu salib yang menebus dan kebangkitannya dari kubur yang membawa kehidupan kekal. Penginjil Lukas memulai cerita Injil yang ditulisnya dengan menyapa sahabatnya Theophilus, sebuah nama yang berarti yang dikasihi Allah, yang dikasihi Tuhan. Dalam banyak kata yang Lukas ceritakan kepada sahabatnya ini, dan tentunya kepada kita, penginjil Lukas menulis kepada sahabatnya kisah yang luar biasa. Kisah luar biasa yang pernah diketahui oleh umat manusia. Dan kisah ini telah dijelaskan, diceritakan secara terbuka oleh banyak saksi dan mereka-mereka yang membawa pesan firman Tuhan. Mereka ceritakan dalam banyak kesempatan. Penginjil Lukas ingin agar sahabatnya dan semua orang yang membaca kisahnya ini mengetahui kebenaran. Kebenaran tentang siapa? Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang Yesus dari Nazaret, dia yang adalah Mesias yang diutus Bapa di surga, diurapi Roh Kudus untuk membawa umat manusia, membawa kita kabar baik dan kuasa kerajaan Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kita tahu kata Injil secara harafiah berarti kabar baik. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, tentang hidup baru serta kebebasan yang telah Ia menangkan bagi kita umat manusia melalui kematiannya di kayu salib.
yang menebus dosa-dosa kita, dan juga tentang kebangkitannya yang membawa hidup kekal dan membawa kemuliaan bersama Bapa di surga. Injil adalah firman Allah yang penuh kuasa, penuh belas kasihan bagi umat manusia, bagi kita hari ini, seperti halnya bagi orang-orang yang pertama kali mendengarnya pada zaman Yesus. Injil adalah firman pemberi kehidupan yang memiliki kekuatan untuk mengubah, mentransformasi, dan membawa kebebasan dan penyembuhan bagi mereka yang menerimanya sebagai firman Tuhan yang hidup. Apakah Anda dan kita lapar akan firman kebenaran dan belas kasihan Allah, kasih dan pengampunan? Dan apakah Anda dan kita ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan akan apa yang telah Ia menangkan bagi kita melalui putranya Yesus Kristus? Saudara dan saudariku terkasih, penginjil Lukas juga memberitahu kita dalam Lukas bab 3 ayat 23 bahwa Yesus berusia sekitar 30 tahun ketika dia memulai pelayanan publiknya. Dan itu terjadi tepat setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes, diurapi oleh Roh Kudus di Sungai Yordan. Kemudian dia menghabiskan 40 hari di padang gurun untuk mengabdikan dirinya pada doa, berkomunikasi dengan Bapanya di surga. Dia berpuasa. Dan di akhir masa persiapan sesudah berpuasa 40 hari di padang gurun, penginjil Lukas memberitahu kita bahwa Yesus kembali dengan kuasa Roh Kudus ke daerahnya sendiri di Galilea. Yesus memilih dengan penuh kesadaran untuk memulai pelayanan publiknya di Galilea terlebih dahulu daripada di Yerusalem, kota suci dan di mana bait Allah terletak. Mengapa? Karena ini adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Kita baca dalam Yesaya bab 9 ayat 1 dan 2. Penginjil Lukas memberitahu kita bahwa Yesus memilih untuk mengumumkan misinya secara terbuka di sinagoga di Nazaret. Orang-orang di sana mengenal Yesus karena merupakan kebiasaannya untuk menghadiri kebaktian Sabat secara teratur. Yesus juga dikenal oleh banyak orang di Nazaret sebagai tukang kayu, sebagai anak Yusuf. Ketika ketua sinagoga meminta Yesus untuk membaca dari kitab Nabi Yesaya, Yesus memilih untuk membaca kitab Nabi Yesaya dari pasal 61 ayat 1-2 tentang apa yang akan dilakukan Mesias ketika dia datang untuk memulihkan kerajaan Allah bagi bangsa Israel. Ayat itu berbunyi seperti kita dengar dalam Injil, Roh Tuhan ada padaku, karena Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan dan penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan mereka yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa Mesias akan diutus oleh Allah dan diurapi dalam kuasa Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik dan membawa kesembuhan, berkat, kebebasan. Yesus membangkitkan harapan mereka akan janji-janji Allah ketika Dia mengumumkan bahwa firman yang dibacanya itu sedang digenapi dalam dirinya sendiri. Penginjil Lukas memberitahu kita bahwa orang-orang Nazaret menerima perkataan penuh kasih Yesus itu dengan takjub dan heran. Tapi mereka juga secara terbuka mempertanyakan bagaimana anak Yusuf akan memenuhi misi mesianik ini. Yesus menantang mereka untuk mempercayai firman Allah yang telah diucapkan melalui para nabi dan firman yang Dia ucapkan dalam nama Allah melalui kuasa Roh Kudus. Saudara dan saudariku terkasih, Tuhan Yesus
mewartakan dan mengucapkan kata-kata yang sama kepada kita masing-masing hari ini. Dia datang untuk membawa kita kesembuhan dan pemulihan, membawa kita pengampunan dan kebebasan dari penindasan dosa, dari keputusasaan dan kehancuran. Apakah kita, Anda dan saya, mempercayai firman-Nya dengan iman dan kepercayaan yang penuh harap, atau dengan keraguan dan ketidakpedulian? Tuhan tidak akan menolak untuk mencurahkan roh-Nya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Mintalah Tuhan Yesus untuk memperbaharui dalam diri kita sukacita Injil dan kebebasan untuk hidup setiap hari dengan iman yang percaya, dengan harapan yang penuh sukacita, dan dengan kasih yang sungguh-sungguh. Semoga. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah pemenuhan semua harapan dan impian kami. Melalui karunia Roh Kudus-Mu, Engkau membawakan kami kebenaran, kebebasan dan kehidupan yang berkelimpahan. Penuhi kami dengan sukacita Injil, dan nyalakan hati kami dengan cinta yang membara untuk-Mu dan firman-Mu. Dan mampukan kami menjadi pembawa-pembawa kabar baik, kemana saja kami pergi dan di mana saja kami berada. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, segala usaha rencana kerja kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.